Inilah headline news pukul 17 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo hari ini memimpin dua rapat terbatas, ratas terkait bidang Polhukam dan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Selengkapnya terkait dengan ratas kabinet hari ini akan disampaikan oleh Putri Lukman dari Istana Kepresidenan Jakarta. Putri, apa yang ditekankan Presiden dalam ratas atau rapat terbatas terkait bidang Polhukam? Iya, Rory, terkait dengan bidang Polhukam tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada pukul 2 siang tadi kepada seluruh menteri-menteri di bawah bidang Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Presiden Joko Widodo menekankan sejumlah hal. Pengarahan terkait program kerja di 5 tahun ke depan pun disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Di antaranya, tadi Presiden menekankan bahwa ada beberapa hal yang perlu disampaikan secara jelas dan juga hati-hati kepada publik maupun masyarakat. Salah satunya adalah kenaikan iuran BPJS mesti dijelaskan secara jelas dan juga real apa yang menjadi alasan pemerintah menaikkan kenaikan iuran BPJS. Sebenarnya di tahun 2019 sudah ada digratiskan pembiayaan terkait dengan kesehatan kepada seluruh masyarakat, nilainya pun juga cukup besar. Ini juga ditekankan oleh Presiden Joko Widodo perlu dijelaskan secara hati-hati dan juga jelas oleh seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju. Kemudian Presiden Joko Widodo juga menekankan terkait dengan revisi undang-undang maupun juga rancangan undang-undang kontroversial ini harus dijelaskan secara hati-hati kepada masyarakat. Salah satunya adalah pembahasan mengenai revisi undang-undang ketenagakerjaan. Tadi Presiden meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD juga bisa berdiskusi dengan sejumlah pihak dan membuka ruang diskusi kepada seluruh pihak karena ini juga penting bagi seluruh masyarakat agar bisa secara jelas. Tadi yang terakhir Presiden sempat meminta agar aparat penegak hukum juga bisa memberikan keberanian kepada investor pelaku usaha BUMN untuk berinovasi. Jika tidak, Presiden akan gigit kembali bagi para mafia yang akan menghadang program-program pemerintah. Rory. Menarik poin itu, tapi terkait dengan kemudian pembangunan manusia dan kebudayaan, apa yang ditekankan oleh Presiden terkait dengan bidang PMK ini? Iya, terkait dengan bidang PMK justru Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa tugasnya berat, tidaklah ringan. Ada sejumlah poin yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo kepada menteri-menteri di bawah bidang PMK atau pembangunan manusia dan juga kebudayaan. Yang pertama adalah mengenai peningkatan sumber daya manusia karena ini menjadi fokus dari pemerintahan Jokowi dan juga Ki Haji Ma'ruf Amin. Maksud kami salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Tadi Presiden meminta langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Karim untuk juga meningkatkan kualitas pendidikan bahwa bukan hanya pendidikan di Jakarta, di Pulau Jawa, tapi seluruh Indonesia yang harus ditingkatkan kualitas pendidikan murid, kemudian juga guru dan memanfaatkan teknologi. Ini ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang kedua yang digelar pada hari ini dan juga Presiden menekankan bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia yang perlu diperbaiki juga terkait dengan pemberantasan narkotika ini berpengaruh pada kenakalan untuk mengurangi angka kenakalan remaja. Kemudian juga Presiden mengatakan bahwa upaya untuk peningkatan sumber daya manusia ini menjadi target dari Presiden Joko Widodo di awal pidato ketika ia dilantik pada periode kedua bahwa Indonesia bisa keluar dari pendapatan menengah atau middle income trap. Salah satunya adalah dengan sumber daya manusia yang Indonesia miliki. Terkait dengan sumber daya manusia kemudian juga pasar Indonesia yang cukup besar sehingga Indonesia memiliki daya saing yang besar ketika ini menjadi dua kunci bagi Indonesia untuk keluar dari negara dengan pendapatan menengah atau middle income trap. Hal ini yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo kepada seluruh menteri. Di akhir juga Presiden mengatakan bahwa penggunaan dana desa juga perlu dimanfaatkan karena di tahun ini pun di periode sebelumnya sudah 257 triliun yang digunakan. Artinya di 5 tahun ke depan Presiden meminta bahwa penggunaan dana desa ini bisa secara menyeluruh dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Putri Lukman melaporkan langsung. Rory, artinya ini sudah ada 4 Menko
dari Presiden Joko Widodo yang diberi arahan ataupun kegiatan kemarin pun juga sudah 2 kementerian koordinator. Hari ini 2 kementerian koordinator pun juga sudah diberikan arahan. Artinya kepada seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden sudah memberikan pengarahan maupun juga apa yang menjadi visi dari Presiden di 5 tahun ke depan. Demikian Rory. Para menteri dan Kembali juga ke studio. Menko mampu mengartikan dan juga mengimplementasikan arahan dari Presiden ini. Putri Lukman dari Istana Kepresidenan Jakarta, terima kasih atas laporan Anda.